Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Nah, alhamdulillah, jadi di video kali ini kita ingin membahas tentang 8 kemakruhan yang apabila seorang yang berpuasa itu mengerjakan akan 8 perkara ini. Nah, apa saja 8 perkara itu yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa? Simak terus video ini sampai selesai karena banyak sekali hal yang penting yang mesti disampaikan. Jadi yang pertama dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu adalah mengunyah makanan. Dengan catatan bahwasannya dia mengunyah makanannya itu tidak masuk sampai ke perutnya. Maka apabila makanan yang dia kunyah itu masuk ke dalam perutnya, maka puasanya itu menjadi batal. Kalau hanya mengunyah-mengunyah makanan saja, itu tidak membatalkan puasanya, tetapi itu hukumnya makruh. Nah, untuk kita, baik kita yang ingin berhati-hati dengan perkara mengunyah ini, baik kita mengunyahkan untuk orang lain, seperti misalnya seorang ibu itu mengunyahkan makanannya untuk anak kecilnya, untuk bayinya, itu lebih baik kita tidak mengunyahnya dengan mulut kita, tetapi kita mengunyahnya itu dengan benda-benda yang bisa menghaluskan akan makanan tersebut. Nah, itu adalah kemakruhan yang pertama bagi orang yang berpuasa, yaitu mengunyah makanan. Apabila yang dikunyahnya itu masuk ke dalam perut kita, maka hukum puasanya menjadi batal. Dan yang kedua daripada perkara yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa, bahwasannya orang yang berpuasanya itu mencicipi makanan dengan tanpa hajat, dengan tanpa keperluan. Maka apabila dia mencicipi makanan itu, lalu makanan itu masuk ke dalam tubuhnya, maka hukum puasanya itu menjadi batal. Kalau misalkannya dia mencicipi akan makanannya itu karena ada keperluan atau karena ada hajat, seperti seorang yang berjualan untuk berbuka puasa, maka di situ hukumnya tidak dimakruhkan, tetapi itu hukumnya diperbolehkan. Dengan catatan sama seperti tadi, jangan sampai yang dicicipi itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan apabila kita ingin berhati-hati dalam masalah mencicipi makanan, apabila kita memasak akan suatu masakan untuk berbuka puasa, maka lebih baik itu tidak usah dicicipi. Kalau misalkannya kurang bumbu A atau kurang bumbu B, tinggal kita tambahkan ketika nanti kita sudah mencicipinya waktu berbuka puasa. Itu adalah kemakruhan yang nomor kedua. Dan kemakruhan yang nomor ketiga, bahwasanya dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu untuk berbekam atau membekami orang lain, baik dirinya itu membekam atau dia membekam orang lain, maka itu hukumnya dimakruhkan. Kenapa? Karena dengan sebab membekam atau mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya, itu bisa membuat orang yang berpuasa itu menjadi lemah dengan sebab berbekam tersebut. Maka itu hukumnya dimakruhkan. Nah, itu yang nomor ketiga. Dan yang nomor keempat, dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu memuntahkan atau mengeluarkan air yang dia minum ketika dia selesai berbuka puasa. Kenapa dimakruhkan? Karena itu bisa menghilangkan akan keberkahan daripada berpuasa itu sendiri. Nah, itu adalah kemakruhan yang nomor keempat. Dan kemakruhan yang nomor kelima, bahwasanya dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu untuk mandi dengan cara tenggelam. Ya, dengan cara menenggelamkan tubuhnya, baik itu mandi wajib atau mandi-mandi kebiasaan atau mandi-mandi sunnah, atau bisa dibilang juga berenang. Nah, berenang itu dihukumin dengan hukum makruh. Nah, apabila air itu masuk ke dalam tubuhnya, maka hukum puasanya itu menjadi batal. Itu adalah kemakruhan yang nomor kelima. Dan kemakruhan yang nomor keenam bagi orang yang berpuasa itu adalah menggosok giginya atau bersiwak sesudah waktu zuhur. Nah, bersiwak atau menggosok giginya sesudah zawal atau waktu zuhur itu dimakruhkan bagi dirinya. Kenapa? Karena ada hadis daripada Rasulullah SAW, la khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih Allah sukai daripada baunya minyak misik. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan, oh, untuk bersiwak atau menggosok giginya itu hukumnya tidak makruh. Pengen kapan saja bagi orang yang berpuasa itu, pengen sebelum zuhur atau sudah zuhur, itu hukumnya tidak makruh.
Nah, itu adalah kemakruhan yang nomor keenam bagi orang yang sedang berpuasa. Dan kemakruhan yang nomor ketujuh bagi orang yang berpuasa, bahwasanya dimakruhkan bagi orang berpuasa itu untuk banyak tidur dan juga banyak makan. Banyak makan walaupun dia berpuasa, kalau misalkannya dia sahur juga, itu sahurnya nggak usah dia itu makan banyak. Ya, cukup dengan seteguk air juga sudah cukup untuk sahur. Sudah sah sahurnya. Atau ya seperlunya makannya. Dan juga waktu berbukanya jangan sampai dia berbuka itu dengan berlebih-lebihan. Nah, itu hukumnya makruh. Dan juga banyak tidur. Itu juga dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Memang di dalam satu hadis mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ada suatu ibadah. Tapi tidur yang mana? Kalau misalkannya dari subuh dia tidur sampai maghrib, nah itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi yang tidak dimakruhkan tuh tidur seperlunya saja. Dan juga tidur yang ibadah kalau misalkannya orang yang berpuasa sebelum dia berpuasa itu malamnya dipakai untuk ibadah terlebih dahulu. Nah, ketika dia berpuasa dan dia tidur, maka tidurnya itu dihukumin dengan ibadah. Nah, itu adalah kemakruhan yang nomor ketujuh. Dan yang terakhir daripada kemakruhan orang yang berpuasa, yang nomor ke-8 itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu untuk dia itu merasakan kenikmatan atau menikmati akan perkara-perkara yang mubah. Daripada dia menghirup bau makanan atau mendengarkan perkara-perkara yang mubah, dia tuh merasa nikmat. Dan juga seperti dia itu menikmati akan pandangan-pandangan yang dibolehkan pastinya. Maka itu dihukumin dengan makruh bagi orang yang berpuasa. Dan adapun kemakruhan yang telah kita sebutkan tadi sebelumnya dari nomor 1 sampai 8 itu adalah kemakruhan yang bisa menghilangkan akan faidah atau keutamaan bagi orang yang berpuasa. Nah, mungkin segitu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga untuk orang banyak, untuk kalian semua. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.